Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RNM Channel. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membagi suatu ide bisnis yang sangat sederhana untuk teman-teman sekalian. Sesuatu yang akan kita buat adalah cincau hitam. Seperti teman-teman ketahui semuanya, bahwasannya cincau hitam ini termasuk topping tambahan ya di minuman es. Bisa cappuccino cincau ataupun es campur, kolak dingin dan lain-lain. Terutama pada saat puasa seperti ini, pasti banyak para pedagang minuman es yang menggunakan cincau hitam. Dan menjelang lebaran ini juga pastinya banyak ya untuk orang-orang rumahan yang ingin mengkonsumsi atau membuat minuman dengan campuran cincau hitam. Ini hal yang sangat sederhana untuk dibuat. Di hadapan teman-teman ada beberapa bahan ya, cuma dua sih bahannya, yaitu bubuk cincau hitam, kemudian air. Kemudian nanti untuk penjualannya kita menggunakan wadah mika. Ini wadah mika kapasitasnya sih 1500 ya, 1500, tapi kita nggak bisa menggunakan full, paling hanya kita gunakan 1300 ml. Nah, sedikit mengenai cincau hitam. Cincau hitam itu pada dasarnya terbuat dari daun cincau hitam ya, atau biasa dikenal daun janggelan. Nah, namun kalau untuk membuat dari daun janggelan tersebut otomatis sangat susah ya kita lakukan. Nah, maka sudah ada nih produk instannya, yaitu bubuk cincau hitam. Sama seperti bubuk Nutrijel atau agar-agar. Jadi ini sangat simpel. Untuk cincau hitam ini, bubuk ini beratnya 500 gram. Saya beli online ya, melalui marketplace dengan harga 35.000. Nah, dari 35.500 gram untuk membuat 1 liternya kita hanya membutuhkan 40 gram. Nah, mungkin di awal video ini kita akan tunjukkan proses pembuatan cincau hitamnya seperti apa. Di akhir video kita akan bahas keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin menjual cincau hitam. Baik, pertama kita masukin air yang sudah kita sediakan tadi sebanyak 1300 ml. Ini bisa teman-teman ambil dari air isi ulang ataupun air artesis ya, air keran, karena juga kan ini bakalan kita masak sampai mendidih, otomatis airnya pun bakalan matang. Sekarang saatnya kita tambahkan bubuk cincaunya. Karena dari petunjuknya 1000 ml itu 40 gram, maka setelah dihitung-hitung untuk 1300 ml itu membutuhkan 52 gram, atau kita masukkan 5 sendok makan. Saya sudah pernah mencoba menimbang ya, 1 sendok makan ini sekitar 9 sampai 10 gram. Jangan lupa kita terus aduk agar bubuknya cepat larut dan tidak menggumpal di dalam. Kemudian kita tuangkan ke wadah cetaknya. Nah, untuk takaran 1300 ml itu udah sampai hampir full ya, cukup ideal isinya 1300 ml. Sudah dituangkan, maka kita hanya tinggal menunggu cincaunya dingin dan dia akan mengenyal dengan sendirinya. Setelah itu, jika teman-teman ingin memasukkannya ke dalam kulkas, itu juga lebih baik dan akan memperlama masa tahan cincau tersebut. Nah, ini cincau yang sudah kita buat kemarin. Ini cincau saya coba untuk biarkan di dalam suhu ruangan, tidak saya masukkan ke dalam kulkas, dan hasilnya dia tetap awet gitu.
Salah satu keunggulan cincau dari bubuk instan dibandingin cincau yang dari daun cincau, dia rasanya nggak kalah enak, kemudian dia lebih kenyal, dan dia lebih tahan lama. Biasanya kan kalau cincau itu di suhu ruangan 6 jam, 12 jam, kalau 1 hari bakal udah mencair gitu ya, udah berubah menjadi air sebagian. Tapi dia lebih awet kalau dari bubuk instan. Nah, jadi cincau ini kelihatan sepele teman-teman, tapi ternyata untungnya sangat banyak. Nah, kenapa saya bisa menemukan ide ini? Ya pada awalnya saya mencari cincau untuk saya jual lagi menjadi minuman. Nah, tapi ketika saya sudah menemukan bubuk instan ini, ternyata saya hitung-hitung, wah untungnya bisa sampai 5 kali lipat gitu. Kenapa nggak saya buat sendiri? Atau ketika pun saya buat, bisa saya jual kembali ke yang lain. Bayangin saya teman-teman ya, tadi bubuk instannya 500 gram itu kan 35.000. Kalau kita buat untuk 1,3 ml, katakanlah kita hanya membutuhkan bubuk instan sebanyak 50 gram. Itu kan berarti hanya membutuhkan 52 gram saja bubuknya. Dan kemarin saya beli ini cincau yang saya beli dengan wadah ukuran seperti ini, itu 16.000. Bahkan ada yang menjualnya itu sebesar 17.000. Itu kan berarti bisa 4-5 kali lipat keuntungannya ya. Luar biasa gitu. Untuk boxnya ini menggunakan box Mika kotak ukuran 1500 ml. Biasa sih di toko plastik harganya sekitar 1.200 atau 1.300, di rentang harga seperti itulah. Terkadang bisnis itu tidak melulu mengenai modal dan perencanaan yang ribet, yang justru karena hal itu kita tidak jadi untuk melakukannya, tetapi lebih kepada bagaimana kepekaan kita untuk melihat peluang di sekitar kita, walaupun itu kecil, dan kesungguhan kita untuk melakukannya. Karena kegagalan dalam suatu bisnis itu bukanlah suatu kesialan bagi kita, tetapi merupakan suatu aset, pengalaman yang sangat berharga yang bakal berguna untuk kita ke depannya. Mungkin cukup sekian video ide bisnis pertama dari saya. Mungkin ini cukup sepele ya, tetapi ini bisa menjadi stimulan untuk merangsang keingintahuan kita terhadap dunia bisnis. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya hal-hal sepele yang ada di sekitar kita ternyata bisa kita jadikan peluang. Maka terus support channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen, karena kedepannya bakalan ada ide-ide bisnis yang lebih menarik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.